PT Arko Kurnia Pradana merupakan perusahaan modal ventura yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan ini berkembang secara pesat serta secara aktif terlibat dalam sektor keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2018. Perusahaan ini memiliki satu kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain terdapat PT Unicorn Textile. PT Unicorn Textile merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang dikhususkan untuk ekspor. Industri ini merupakan industri yang mengolah serat menjadi benang kemudian menjadi busana atau lainnya. Dapat dikatakan PT Unicorn Textile mempunyai prospek bagus, tetapi tidak mempunyai cukup modal dan tidak mempunyai akses ke perbankan sehingga membutuhkan dukungan dari modal ventura. Dalam hal ini, PT Unicorn Textile mengajukan permohonan modal kepada PT Arko Kurnia Pradana selaku perusahaan modal ventura. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Arko Kurnia Pradana selaku perusahaan modal ventura, ada beberapa hal yang harus dilalui oleh PT Unicorn Textile selaku perusahaan pasangan usaha. PT Unicorn Textile harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada. Prosedur pendanaan dalam PT Arko Kurnia Pradana ialah sebagai berikut. PT Unicorn Textile mengajukan proposal dan permohonan dilengkapi semua keterangan yang diperlukan berupa studi kelayakan mengenai PT Unicorn Textile. Pengajuan proposal tersebut perlu dilampirkan beberapa dokumen, yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK dan buku nikah, fotokopi BPKB atau PBB, dan fotokopi izin usaha atau surat keterangan usaha dari lurah atau desa. Setelah mendapatkan permohonan tersebut, PT Arko Kurnia Pradana melakukan kajian awal yang dilaksanakan oleh Venture Capital Officer atau VCO terhadap permohonan atau proposal dari PT Unicorn Textile. Dalam tahap ini, VCO PT Arko Kurnia Pradana menilai secara sepintas prospek dari usaha PT Unicorn Textile. Apakah secara bisnis mempunyai prospek yang bagus atau tidak? Pada tahap ini juga, VCO PT Arko Kurnia Pradana meminta tahu melihat syarat-syarat yang dilampirkan oleh PT Unicorn Textile dalam permohonan, yaitu berupa surat izin usaha, izin pendirian usaha, izin industri, dan surat lainnya yang sifatnya mendasar dan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha. Syarat-syarat ini bersifat mutlak dan mengikat karena apabila tidak lengkap, maka PT Arko Kurnia Pradana tidak akan melaksanakan investasinya terhadap PT Unicorn Textile. Apabila menurut VCO setelah mempelajari proposal PT Unicorn Textile tidak menguntungkan, maka VCO memberitahukan hasil kajian tersebut kepada PT Unicorn Textile secara lisan. Sebaliknya, apabila menurut VCO mempunyai prospek yang bagus, maka proposal tersebut akan diproses lebih lanjut. Jangka waktu untuk kajian awal ini berlangsung maksimal 15 hari. Kemudian, VCO mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Dalam rapat ini, akan diputuskan apakah PT Arko Kurnia Pradana menerima, menolak, atau menangguhkan untuk sementara waktu investigasi terhadap proposal PT Unicorn Textile. Dalam hal ini, permohonan PT Unicorn Textile diterima oleh PT Arko Kurnia Pradana. Setelah PT Unicorn Textile mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Arko Kurnia Pradana, diketahui bahwa salah satu kantor cabang dari PT Arko Kurnia Pradana berpindah lokasi. Namun, PT Arko Kurnia Pradana tidak melaporkan perubahan alamat dari kantor cabang tersebut secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah lebih dari 10 hari sejak tanggal dilakukannya perubahan alamat tersebut. Dengan demikian,
PT Arko Kurnia Pradana dinyatakan melanggar pasal 39 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK 05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura, yang mana dalam pasal ini PMV atau PMVS wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan. Kemudian, berdasarkan pasal 59 ayat 1, PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan mendatangi PT Arko Kurnia Pradana untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PT Arko Kurnia Pradana sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan. Setelah menerima surat peringatan secara 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan, hingga pada masa berlaku sanksi peringatan ketiga berakhir, PT Arko Kurnia Pradana tetap tidak memenuhi ketentuan berupa pelaporan perubahan alamat secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada PT Arko Kurnia Pradana. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan kembali mendatangi PT Arko Kurnia Pradana untuk memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha berdasarkan pasal 59 ayat 5, yang mana sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan modal Ventura atau PMVS yang bersangkutan, dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama 6 bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Berdasarkan pasal 59 ayat 7, PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan atau nilai piutang terhadap total aset atau investment and financing to asset ratio minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura. Dalam hal ini, sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha yaitu 6 bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan, PT Arko Kurnia Pradana telah memenuhi ketentuan yaitu berupa pelaporan perubahan alamat kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. Maka dengan ini
Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha berdasarkan pada pasal 59 ayat 8